bihi kumul. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-hadits al-ayah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ashabal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, wa nahussu bidzikri ta'ziman wa tasyrifan li hadratil mukarram Kiai Haji Hasan Sukri Zamzami Mahrus. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Lerboyo Kediri. Hadratal Mukarram Kiai Haji Reza Ahmad Zahid Imam. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lerboyo Kediri, sekaligus ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Hadratal Mukarram Kiai Haji Ali Wafa yang dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Injilan Panggung Sampang. Hadratal Mukarram Kiai Haji Ali Zuhdi yang dari Pondok Pesantren Batu Poro Timur Kedungdung Sampang. Hadratal Mukarram Kiai Lukman Hakim, beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Taswirul Afkar, sekaligus ketua Rabitah Ma'ahid Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kedungdung Sampang. Juga semua para alim, para ulama, para kiai yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, namun kami sudah berbaiat dalam hati untuk selalu ala sam'ah wa ta'ah. Para ibu nyai yang kami hormati, juga semua pejabat pemerintah dan semua instansi terkait, utamanya Ibu Kepala Desa Daluman beserta staf-stafnya, para undangan, para hadirin hadirat yang kami muliakan. Sebelum menginjak kata menyajikan makna, tiada ungkapan indah dari makhluk yang lemah melainkan kalimat alhamdulillah, sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan beberapa nikmat dan rahmatnya kepada kita manusia, dan di antara nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga atas dasar itulah serta kesadaran untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, hati kita tergugah untuk melangkah, hasrat kita tersentuh untuk berlabuh menghadiri adanya acara pada sore hari ini, yaitu pengajian akbar dalam rangka Walimatul Ursi sekaligus tasakuran keluarga Kiai Haji Nurul Abidin Sa'dian yang bertepatan pada hari Ahad 16 Mei atau 4 Syawal 1442 Hijriah, dengan selaksa harapan semoga adanya acara ini menjadi momen berharga untuk kita bersama untuk selalu saling bahu-membahu, seiring, sejalan, senada dan seirama. Kita pun menjadi insan yang seiman dan seagama ala asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang senantiasa kita anut bersama. Kedua kalinya salawatullah ma'asalamihi, semoga selalu tersalurkan terhadap sosok insan pilihan. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juru penyelamat yang menyerukan kedamaian, pemimpin umat yang penuh keteladanan, wa ala kulli min alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat, para undangan yang berbahagia,
Adapun acara yang akan diselenggarakan pada sore hari ini tersusun sebagaimana berikut, yaitu acara yang pertama merupakan pembukaan yang mana dalam hal ini akan dibuka langsung oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ali Wafa. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu prosesi akdun nikah, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Sukri Zamzami. Dan acara yang ketiga yaitu ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Reza Ahmad Zahid. Sedangkan acara yang terakhir yaitu penutup garing doa, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zamzami Mahrus. Hadirin hadirat, saudara-saudara sekalian, para undangan yang berbahagia, inilah acara pada kesempatan kita pada sore hari ini. Maka untuk lebih singkatnya lagi, mari kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan Sikadima Idulum Halkadinto Bedi Ibu Kak Sareng Al-Mukarram Kiai Haji Ali Wafa wa ilaihi falyatafaddal mashkura. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأخوانه من الأنبياء والمرسلين، وخصوصا إلى جميع العلماء والأولياء والملائكة المقربين والشهداء والصالحين، وإلى سادتنا وجد سيدنا وسادتنا، خصوصا إلى الشمس والجيلاني قدس الله، وإلى خصوصا إلى جميع الكفر بالشرق الأرض إلى مغاربها وبارها. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disampaikan banyak terima kasih kepada beliau Kiai Haji Ali Wafa atas kesudiannya membuka acara pada sore hari ini dengan penuh harapan semoga adanya pembukaan barusan tidak hanya sebatas menjadi pembuka acara, tapi barokah dari Ummul Quran, juga barokah dari beliau Yang Mulia Kiai Haji Ali Wafa. Adanya acara yang kita gelar ini berjalan lancar tanpa aral suatu apa. Amin amin ya rabbal alamin.
Parlo aparing uning dak seteja para sepo siba deneng halaman ya arep kadinto tep-tep nang tempat duduk epon tikel asalaman deki kadinto atas perhatian epon ngaturaki motor sekelangkok. Cek. Sallu Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina bada'a lillahi Hadirin yang kami muliakan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu prosesi akdun nikah, yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Sukri Zamzami. Kepada beliau waktu dihaturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azimi wa atubu ilaih. Ya Syekh Muhammad Hasan Syukri Zamzami Mahrus Al-Hajj, wakkaltuka fi taswiji binti millatul idriyah an murtada bimahri khamsami'ati ala piribatin wadhahab 10 gram. Kopil tu amatoka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matih, al-ma'bud bi qudratih, al-muta'i bi sultanihil marhub min 'adzabihi wa satwatih. النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bih. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya akhil kiram ali murtada Naam. Ibn Syekh Syiaruddin uzawijka alama amrawa bihi min imsakin bima'rufin aw tahsin bi ihsan usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Angkah tuka wa zawajtuka mahtubataka millatul itriyah bintas Syekh Nurul Abidin Maulida abiha ladi waklani bimahri khamsati alafi rupiah wa asri gram minaz zahabi halan. qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alaihi salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadima. Allahumma inna nas'aluka min khairi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa taubatan qabla wa rahmatan. Allahumma ya Allah rabbana ya Allah. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa Allahumma Allahumma barakallahu lakum barakallahu lakum Allahumma barik ma fi nikahina Allahumma barik ma fi auladina Allahumma barik ma fi ulumihim Allahumma fayatina Rabbana hab lana min azwajina wa jamkan Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa aqibul masyifa wal absariyah wa al sunnah. Allahumma ya nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu. Ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma ya Allah. Allahumma ridhoka wal jannah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah. Al-Fatihah.
Hadirin yang berbahagia, dua lembar acara sudah kita lalui bersama, dan untuk selanjutnya mari kita bersama-sama membuka lembaran acara berikutnya, yaitu adanya acara ceramah agama, yang mana ceramah agama pada saat ini akan disampaikan oleh Hadratal Mukarram Kiai Haji Reza Ahmad Zahid Imam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Reza. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri, sekaligus Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Dan kepada beliau waktu dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama'an al-a'izza, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus kepada beliau guru kita, Syekhina wa murabbi ruhina wa walidina Kiai Hasan Syukri Zamzami Mahrus, segenap para pimpinan wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada panjenenganipun Kiai keluarga besar Kiai Nurul Abidin, segenap para kiai yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada para kiai yang hadir di majelis ini. Pertama, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disangka-sangka akhirnya saya bisa sampai di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Walaupun toh jurang terjal, alhamdulillah semuanya bisa dilalui dengan sempurna. Saya tidak menyangka ternyata setelah jalanan terjal seperti itu ada satu majelis yang mulia yang dipenuhi oleh orang-orang yang mulia. Insya Allah kita semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kami mengucapkan minal a'idina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Menghaturkan segala maaf atas semua khilaf, atas semua dosa. Dengan kerendahan hati kami,
Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali ke fitrah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemenang yang dikatakan sebagai minal a'idina wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Diberikan umur panjang oleh Allah. Barokah silaturahmi ini insyaallah kita akan diperpanjang, diberi berkah umur kita sehingga bisa ketemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita berharap semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan menjadi amal soleh untuk kita. Semua dosa diampuni oleh Allah. Karena tidak ada yang tahu kapan nyawa akan hilang dari tubuh kita. Kapan malaikat Israel akan menjemput kita. Al-Imam Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, wahai para murid-muridku, perkara apa yang paling dekat dengan kita? Ada seorang murid mengatakan yang paling dekat dengan kita adalah harta kita. Karena kemana-mana pasti kita membawa harta kita. Minimal kemana-mana kita pasti bawa HP. Bahkan sekarang kekuatan HP melebihi kekuatan dompet. Survei membuktikan laki-laki kalau ketinggalan HP lebih pusing daripada ketinggalan dompet. Betul? Panjenengan ketika keluar dari rumah, di tengah perjalanan HP ketinggalan di rumah, istri kebetulan ada di rumah, pusingnya bukan main. Lebih baik pulang kembali untuk mengambil HP. Tapi kalau yang ketinggalan itu dompet, biasa, yang penting HP tidak ketinggalan. Betul? Survei juga membuktikan ketika seorang laki-laki ditanya oleh istrinya, "Mas, berapa nomor password ATM-nya?" Dikasih. Tapi kalau ketika ditanya, "Mas, berapa nomor password HP-nya?" Nanti dulu. Betul? Kalau di Kediri seperti itu, saya yakin di sini lebih parah. Salah satu muridnya Imam Ghazali menjawab yang paling dekat dengan kita adalah istri kita. Karena kemana-mana istri kita selalu ikut, minimal pengen tahu kemana saja kita berada. Ada satu murid mengatakan yang paling dekat dengan kita adalah anak kita. Kenapa? Karena anak selalu ada di dalam hati. Kemanapun kita pergi selalu ingat dengan anak kita. Walaupun toh anak kita ada di rumah, tapi anak kita selalu ada di dalam hati. Dijawab oleh Imam Ghazali, semua jawaban kalian salah. Yang benar adalah kematian. Kematian adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Kapan malaikat Israel itu akan menjemput kita. Kita hanya bisa berdoa semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masih dalam suasana Idul Fitri. Hari ini masih dalam suasana kita bergembira menjadi pemenang, yang insya Allah kita adalah the real pemenang. Pemenang yang sesungguhnya, yang bisa melawan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu, sehingga kita diangkat oleh Allah menjadi minal a'idina wal faizin. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tetapi perlu diingat bahwasannya
segala sesuatu yang mati pasti dia dalam keadaan kehausan. Sesuatu ketika nyawa itu keluar dari jasadnya, dia dalam keadaan kehausan. Hanya satu orang yang tidak merasakan kehausan ketika nyawa itu keluar dari tubuhnya. Siapa itu? Dia adalah dzakirun ilallah, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu merasa lepas dari yang namanya dahaga. Sehingga dikatakan yang namanya Idul Fitri itu adalah haknya orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatul Id adalah ridho Rabbina. Hakikatnya Id itu adalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada momentum yang berbahagia ini ada dua orang yang bahagianya 2 kali lipat bila dibandingkan dengan kita. Dia mendapatkan Idul Fitri, dia juga berbulan madu pada hari ini. Mereka tiada lain adalah kedua mempelai, yaitu siapa namanya? Gus atau Lora Ali Murtado, yang mendapatkan tulang rusuknya yang baru saja beliau dapatkan, yaitu Ning Millah. Kita berdoa semoga kedua mempelai dijadikan oleh Allah sebagai mempelai dunyan wa ukhran. Kita doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan menyampaikan banyak kata, karena saya yakin kedua mempelai ini pastilah alim di bidang ilmu pernikahan, alim kitab kuning, bahkan tanpa belajar tentang bagaimana caranya menikah, saya yakin beliau berdua sudah wafi laduni qalla wafi. Sudah laduni dalam ilmu pernikahan. Saya hanya mengingatkan kepada diri kita semuanya di majelis walimah ini. Yang namanya walimah adalah at-ta'am al-muttakhad au al-muhayya lil jam'i au lid da'wah. Yang namanya walimah adalah suguhan atau makanan yang disiapkan dalam satu perkumpulan, dalam satu acara. Kemudian ketika kita memakan makanan tersebut, fa insyaallah kita akan mendapatkan berkah daripada acara tersebut. Sehingga ketika walimatul arus pasti ada makanannya. Ketika walimatul arus pasti ada berkatnya. Saya mau ngecek kepada panjenengan semuanya, apakah panjenengan semuanya sudah mendapatkan berkat? Sudah? Berkatnya sudah? Tadi sudah menyaksikan akadnya sudah? Air minum sudah? Pengajiannya? Kalau semisal jawab sudah, saya turun tadi ini. Kalau dalam acara walimah kita ini seakan-akan mengambil berkah dari acara tersebut. Sehingga ketika orang itu hadir di acara walimah apapun, insya Allah akan kesababan barokah dari orang yang memiliki hajat. Kalau kita sedang hadir dalam acara walimatus safar ketika ada orang mau berangkat haji, biasanya mereka mengadakan acara walimatus safar. Kita hadir dalam acara walimatus safar,
Kita berharap semoga mendapatkan berkah walimatus safar, sehingga kita juga ikut dipanggil oleh Allah, dipanggil untuk bisa menghadap Allah, sowan kepada Allah ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Begitu kan? Ketika kita hadir dalam acara walimatut tasyakur pindahan rumah, ada orang pindah rumah mengadakan acara walimah. Walimahnya namanya walimah tasyakur pindahan rumah. Ketika kita hadir di sana, kita pun juga berharap berkah. Semoga rumah kita tambah, betul? Semoga rumah kita tambah bagus, betul? Ketika dalam acara walimatul arus, kita hadir dalam acara walimatul arus, semoga orang yang ada di kiri saya ini tambah barokahnya. Amin, 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 tambah barokahnya ya. Jadi ini yang repot. Ketika hadir di dalam acara walimatul arus, akhirnya kita minta berkah, semoga tambah berkah apanya Kiai? Tambah barokahnya. Tambah barokahnya. Yang paling repot lagi itu adalah ketika hadir di acara walimatul khitan. Dalam acara walimatul arus, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas ini adalah berkah. Dan berkah yang harus dirasakan ini adalah berkah bagi mereka-mereka yang jomblo fisabilillah. Orang-orang yang belum menemukan tulang rusuknya, entah kemana tulang rusuknya itu hilang. Kita doakan semoga barokah acara walimatul arus ini, mereka-mereka yang jomblo, dan saya lihat yang belakang ini banyak yang jomblo, para santriwati, dan juga yang sebelah kiri dari saya, ini saya lihat juga banyak yang jomblo. Kita doakan semoga beliau-beliau segera mendapatkan jodohnya. Amin ya robbal alamin. Enggak usah jauh-jauh, cukup dari santri pondok pesantren Darul Ulum. Karena yang namanya permasalahan dhamir itu marja'nya itu tidak jauh-jauh. Wa fid dhamiri la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyadi al muttasil. Alfiyah sudah menegaskan kepada kita, dalam masalah dhamir, itu tidak akan mungkin datang yang namanya dhamir munfasil. Ketika masih bisa didatangkan dhamir muttasil. Itu kalau dalam masalah ilmu nahwu. Dhamir itu artinya adalah hati. Kalau dimaknai dalam bab masalah cinta, yang namanya hati, jodohnya hati, ketika masih ada yang nyanding dalam satu pondok, ngapain harus mencari dari pondok yang jauh? Cukup dari teman satu alma mater pondok pesantren, sehingga insya Allah ketika keluarga satu madhab, itu insya Allah enak nanti aturannya. Kita doakan bersama para jomblo-jomblo segera mendapatkan tulang rusuknya yang hilang. Amin ya robbal alamin. Soalnya masya Allah kasihan sekali. Di hari kiamat yang disebut dengan Dajjal itu orangnya jomblo loh itu. Tapi bukan berarti saya menyamakan dengan Dajjal itu, tidak. Saya hanya mengingatkan, besok ketika hari kiamat Dajjal itu riwayatnya itu enggak nikah. Kalau dalam hadisnya itu jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh begini, syirarukum uzzabukum. Orang yang paling jelek di antara kalian itu adalah orang-orang yang kalian yang mengatakan jomblo. Saya hanya menyampaikan hadisnya. Dan Rasulullah itu juga menyampaikan begini Kiai, miskinun sampai 3 kali. Miskinun, miskinun, miskinun. Miskin dalam artian kasihan. Jadi orang Arab itu kalau mengatakan miskin, itu artinya itu adalah kasihan. Anta miskin, kamu itu kasihan. Kalau dalam bahasa Inggris itu to a pity of you gitu loh.
Kalau dalam bahasa Indonesia kasihan deh lo gitu. Nah kalau dalam bahasa Arab itu miskinun, anta miskin, miskinun, miskinun, miskinun sampai 3 kali. Man huwa miskinun ya Rasulullah? Siapa itu orang yang kau sebut miskin ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Rajulun laisat lahu zaujah. Allah. Ini kira-kira perlu saya maknani apa enggak? Siapa itu yang kau sebut miskin sampai 3 kali ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah siapa? Rajulun laisat lahu zaujah. Seorang laki-laki yang tidak punya pendamping alias jomblo fi sabilillah. Kemudian ada salah satu sahabatnya komentar pada hadisnya Rasulullah itu. Wa in kana ghaniyan ya Rasulullah. Kalau seandainya laki-laki yang kau sebut miskin itu ternyata orangnya kaya, terus bagaimana ya Rasulullah? Dia kan kaya, apakah dia itu masih tetap panjenengan sebut sebagai orang yang miskin? Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am wa in kana ghaniyan fahuwa miskinun." Jomblo walaupun toh sugih kaya, walaupun toh dia punya babi ngepet, tetap miskin. Maka sadarlah para jomblo. Selain laki-laki, Rasulullah pun juga melanjutkan dawuhnya. Miskinatun, dengarkan para santriwati. Miskinatun sampai 3 kali. Miskinatun. Para sahabat kemudian bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Seorang perempuan yang kau sebut sebagai miskinah. Dijawab oleh Rasulullah, imra'atun laisa laha zaujun. Seorang perempuan yang tidak punya gandengan. Seorang perempuan yang tidak punya nahkoda. Seorang perempuan yang tidak punya imam. Dia adalah miskinah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabatnya yang bertanya kepada Rasulullah, wa in kanat ghaniyatan ya Rasulullah, bagaimana kalau santriwati Darul Ulum itu walaupun toh belum nikah tapi dia orangnya kaya? Apa jawab Rasulullah? Wa in kanat ghaniyah fahiya miskinah. Walaupun toh dia itu orang kaya tapi kalau belum menikah maka dia masih berpredikat miskin. Maka kiai monggo dinikahkan saja kiai. Mana yang belum menikah dinikahkan. Insya Allah Kiai Zamzam siap berangkat ke sini lagi untuk menikahkan kiai. Jadi itu nasib para jomblo, dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah panjenengan masih terus akan berjomblo ria? Sudahilah. Segeralah untuk mencari tulang rusuk panjenengan yang belum ketemu, yang hilang sampai sekarang. Nggak usah takut karena di zaman milenial ini orang sudah terkonstruk pikirannya dengan kapitalisme. Semuanya diukur dengan materi. Kita sering mendengar ketika ada seseorang ditawari untuk menikah, jawabannya itu selalu mengatakan saya belum punya kerjaan. Betul? Sekarang ini yang sudah banyak yang terkonstruk pikirannya dengan yang namanya materi. Saya belum punya uang, saya belum cukup harta. Lah wong panjenengan tahu, nikah di Indonesia itu adalah nikmatnya nikah. Hanya dengan 500.000 rupiah bisa mendapatkan tunggangan seumur hidup. Buktinya beliau sendiri baru saja menikah. Panjenengan tahu berapa tadi maharnya, Ra? 500.000 rupiah. Kontan atau kredit? Nikmat
senikmat-nikmatnya nikah itu di Indonesia. Hanya dengan seperangkat taat sholat sudah bisa mendapatkan tunggangan yang paling nikmat di dunia. Dan bisa dinikmati seumur hidup tanpa bayar pajak. Nggak ada progresif lagi kalau tambah. Nggak ada. Hanya dengan seperangkat alat sholat itu pun bisa dikredit, dicicil. Dan kalau disampaikan nggak bakal diketahui dapat dari mana itu seperangkat alat sholat. Walaupun toh panjenengan belinya yang 50% diskonan ataupun pemberian dari teman sendiri, panjenengan bilang ini adalah mahar untuk calon istriku yang tercinta. Sah? Sah. Gitu kok yang nggak mau nikah. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka at-tazawwaj makhafatan al-'ilah atau makhafatan lil-'ilah fahuwa laisa minna. Masya Allah. Barang siapa yang meninggalkan menikah, dia tidak mau menikah. Kenapa? Karena takut hartanya akan terkuras oleh istrinya. Jamin geluh, Bu. Terus lagi dimin nih karena hadis. Abu. Barang siapa yang meninggalkan pernikahan, dia tidak mau menikah. Kenapa? Karena takut kalau harta saya akan dihabiskan oleh istri saya, oleh keluarga saya, oleh anak saya. Saya tidak mau menikah. Kalau saya menikah, saya nanti akan melarat. Apa kata Rasulullah ketika ada seorang laki-laki mengatakan seperti ini? Fahuwa laisa minna. Dia bukan termasuk golonganku. Masya Allah. Apakah panjenengan masih belum sadar saya sudah semangat seperti ini? Jadi Allah itu sudah memberikan rizki sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Allah itu kalau menciptakan makhluk sekaligus menciptakan rizkinya. Sama seperti pimpinan ketika mengeluarkan SK itu plus dengan anggarannya. Kalau seorang pimpinan mengangkat panitia itu plus dengan anggarannya. Kalau panitia mengundang seseorang itu juga plus dengan bahaya ini. Jadi Allah menciptakan makhluk itu plus dengan rizkinya. Semakin banyak anak, semakin banyak rizki. Betul. Karena setiap anak itu sudah membawa SK rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semakin banyak pasangan itu juga semakin banyak permasalahan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saja jomblo-jomblo yang hadir di majelis ini segera mendapatkan solusi. Solusinya pasti akan ditemukan. Kalau tidak ditemukan minggu depan, insya Allah solusinya ditemukan di liang lahat. Amin ya rabbal alamin. Pernikahan itu adalah walimatul arus, itu adalah berkah. Walimatul arus itu adalah berkah. Orang kalau hadir dalam acara walimatul arus, khususnya bagi para sesepuh, mereka-mereka yang sudah kadaluarsa, hadir dalam acara walimatul arus, insya Allah pulang semangat 45. Mereka-mereka yang sudah loyo dalam acara pernikahan hadir,
insya Allah semangatnya akan menjadi muda, seperti layaknya baru saja menikah, seperti layaknya pengantin baru. Dan saya saksikan di sini, masya Allah, banyak yang sudah kadaluarsa hadir di majelis ini. Saya yakin insya Allah pulang nanti semangatnya 45. Amin ya robbal alamin. Hadir dalam acara walimatul arus seperti ini mengingatkan kepada kita. Dan kembali lagi kepada para jomblo. Panjenengan tahu wahwa ay an nikah min asbabi zawalil junun, kama annal uzbata min asbabil junun. Ini adalah dawuhnya Imam Al-Juwaini di dalam kitab Nihayatul Matlab. Di situ didawuhkan bahwasanya an-nikah min asbabi zawalil junun, kama annal uzbata min asbabil junun. Artinya apa? Nikah itu adalah sebab daripada sebab-sebab yang bisa menghilangkan stres kita, yang bisa menghilangkan sifat gila kita. Sama halnya seperti halnya tidak menikah, orang itu bisa gila. Jadi karena tidak menikah itu terus dia jadi gila, terus akhirnya karena menikah akhirnya gilanya itu hilang. Sehingga orang itu kalau jomblo sangat rawan sekali untuk menjadi gila. Sebelum gila itu menghinggapi panjenengan, maka segeralah untuk menikah sehingga kalian terbebas dari yang namanya sifat gila. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walimatul arus, pernikahan seperti ini juga menjadi berkah. Berkah untuk siapa? Berkah untuk orang tuanya pengantin. Kiai siapa? Kiai Nurul Abidin, insya Allah ketika melihat putrinya Ning Millah kok sudah hamil, beliau pasti akan termotivasi lagi. Bilang kepada bunyainya, Bu, masa kalah sama anaknya? Gitu. Kita doakan semoga beliau Kiai Nurul Abidin mendapatkan berkah dari pengantin dan kemudian Ning Millah dapat adik lagi. Amin ya robbal alamin. Dalam pernikahan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya nikah, di dalamnya itu ada huruf nun. Nun itu artinya nikmat. Nun itu artinya nikmat. Karena yang namanya pernikahan itu adalah kenikmatan. Ibadah yang paling nikmat itu adalah apa? Apa? Nikah. Awal kali ketika Siti Hawa dikumpuli oleh Nabi Adam alaihi salam, apa jawab Siti Hawa? Ya Adam, hadza ladzid fazid alayya. Ada riwayat seperti itu. Walaupun toh itu memang kisah Israiliyat, tapi memang di situ dikisahkan ketika Siti Hawa itu mendapatkan nafkah batin dari Nabi Adam, kemudian Siti Hawa itu mengatakan, ya Adam, zid alayya. Saya tidak mau menerjemahkan karena saya takut nanti yang muslimat zid alayya gitu. Jadi nikah itu adalah kenikmatan. Bahkan kenikmatan yang ada di dalam nikah semuanya itu mengandung hikmah. Kullu ladzatin fin nikah hasanah. Setiap kenikmatan yang ada di dalam pernikahan itu adalah kebagusan. Bahkan ada yang mengatakan kullu ladzatin fin nikah ibadah. Masya Allah.
Setiap kenikmatan yang ada di dalam nikah itu adalah ibadah. Jadi rasakan terus kenikmatannya, Lora. Karena setiap kenikmatan yang panjenengan rasakan itu semuanya adalah bentuk daripada ibadah. Dalam nikah itu ada yang namanya kaf. Ada yang namanya huruf kaf. Kaf ini artinya adalah karomah, kemuliaan. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh kedua mempelai ini akhirnya menjadi mulia. Perkara yang aslinya biasa, tapi ketika dilakukan oleh suami dan istri akhirnya menjadi luar biasa. Dulu yang namanya masak, kalau orang itu masak ini perkara yang mubah. Yang namanya makan ini perkara yang mubah. Tapi kalau dia memberi makan kepada istrinya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdhalu shadaqatin luqmatun yad'uha rajulun fi fammi zawjiha, fi fammi zaujati. Yang namanya makan itu biasa, perkara yang mubah. Tapi kalau kemudian dia memberi makan istrinya, kata Rasulullah, sedekah yang paling mulia itu adalah satu suapan nasi, satu suapan makanan yang disuapkan oleh suami kepada istrinya. Masya Allah. Ini adalah sedekah yang paling mulia. Dulu yang namanya memberi makan kepada pacarnya ini jadi dosa. Belum menikah, suap-suapan yang pasti dapatnya dosa. Tapi ketika dia sudah menikah, terus kemudian suap-suapan, maka ini menjadi afdhalu shadaqah. Makanya sesuatu yang biasa ketika dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan pasangannya, ini akhirnya menjadi mulia. Seorang perempuan ketika memasak, dulu ketika masak indomie malam-malam untuk dirinya sendiri atau memasakkan untuk adiknya, suatu hal yang biasa. Tapi ketika dia disuruh oleh suaminya, sayang masakkan aku indomie. Sang istri kemudian memasakkan suaminya. Maka ketika sang istri itu memasak, setiap tetes keringat menjadi malaikat. Malaikat naik ke atas minta kepada Allah, ya Allah, jadikan perempuan ini sebagai hamba-Mu yang mulia, salihah ya Allah, dan bukakan pintu surga untuk perempuan ini. Maka ningnilah saya pesan, nanti ketika masak untuk suami, tolong wajahnya didekatkan pada kompor. Kenapa? Agar keringatnya tambah banyak. Ketika keringatnya tambah banyak, berarti malaikatnya itu pun juga tambah banyak. Perkara yang biasa ketika dilakukan oleh orang yang sudah menikah, maka akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Yang namanya bercanda, kalau sama pacar, cubit-cubitan sama pacar dosa, betul? Colek-colekan pipi sama pacar dosa, betul? Apalagi sampai colek-colekan pantat, hukumnya dosa. Tapi lain halnya kalau yang dicolek itu istrinya sendiri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man la'aba zaujatahu, barang siapa yang bercanda dengan istrinya, bermain-main dengan istrinya, colek-colekan dengan istrinya, cubit-cubitan dengan istrinya, Masya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kataballahu lahu isyrina hasanah wa maha anhu isyrina sayyi'ah. Allah akan menulis 20 kebagusan dan menghapus 20 dosa, hanya satu colekan. Hanya satu cubitan.
tapi cubitannya itu cubitan dengan man la'aba. Jadi la'aba hanya untuk bercanda. Bukan mencubit karena sampai merah atau sampai hilang itu yang namanya kulit. Bukan. Tapi karena bercanda, cubit dikit, cowel dikit. Satu cubitan isyrina hasanah wa maha anhu isyrina sayyi'ah. Makanya Gus, Lora, seran nyaman ampen, klopen kula niki. Seran nyaman? Lora alim murtado, dekik ki. Lestare walimah, cubit-cubitan gitu ki. Colek-colekan, satu colekan Allah mencatat 20 kebagusan dan dihapus 20 dosa. Tapi ya jangan colek-colekan tok Gus, nggak jadi Gus. Iya. Sekarang ini musim virtual, tapi untuk masalah yang satu ini harus offline Gus, nggak boleh online. Ya, kalau nggak gitu nggak jadi. Shallu ala Muhammad. Yang berikutnya dalam masalah nikah, dalam kata-kata nikah itu ada alifnya. Alif itu artinya adalah ulfah, yaitu kasih sayang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Posisi laki-laki dan perempuan ketika sudah menikah, dan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Disinilah kata-kata mawaddah warahmah. Maka yang namanya pernikahan itu harus didasari dengan mawaddah warahmah, sehingga akan mendapatkan sakinah. Makanya ada satu tafsir mengatakan di situ kalau yang sakinah di situ ditulis litaskunu ilaiha, pakai fiil mudhari. Fiil mudhari ini masanya nanti. Litaskunu ilaiha. Tapi yang namanya mawaddah warahmah itu dikatakan dengan ja'ala. Di situ dengan kata-kata fiil madhi. Mawaddah warahmah. Sehingga di situ ada salah satu tafsir mengatakan bahwasannya untuk menuju sakinah sebelumnya harus mawaddah warahmah, sehingga mendapatkan sakinah. Makanya di dalam nikah itu ada huruf alifnya, artinya dalam pernikahan itu harus ada ulfah. Jadi harus didasari dengan kasih sayang. Yang terakhir dalam nikah itu ada hak. Hak itu artinya adalah himayah. Himayah itu artinya adalah menjaga. Dalam pernikahan harus saling menjaga antara satu dan yang lainnya. Kalau dalam tradisi Jawa, saya yakin di Madura pun juga sama. Kalau di tempat saya, orang kalau menikah yang laki-laki itu biasanya bawa keris. Keris itu dari bahasa Arab, aslinya adalah haris. Haris itu artinya adalah orang yang menjaga. Makanya sebagai seorang laki-laki harus bisa menjaga perempuannya, harus bisa menjaga keluarganya. Keris Neng Milah nanti pun juga akan melihat kerisnya. Tapi saya yakin kerisnya Lora Murtado ini tidak seperti arek, tidak seperti celurit, lurus. Jadi nggak usah takut Neng Milah, kerisnya pun juga tidak setajam celurit. Dan juga tidak mematikan seperti celurit. Yang namanya nikah terakhirnya itu adalah himayah, yaitu penjagaan. Makanya dipun dawuhaken, diaturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja lillah wufiya. Dalam satu riwayat kufiya wa wuqiya. Barang siapa yang menikah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga oleh Allah dan dia akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala.
dicukupi oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Makanya orang menikah dan buktinya banyak. Dulu sebelum menikah belum dapat pekerjaan, tapi ketika sudah menikah dia dapat pekerjaan, minimal jadi tukang sapu keluarga. Dulu sebelum menikah dia belum dapat pekerjaan, tapi ketika sudah menikah alhamdulillah dia sudah dapat pekerjaan. Apa? Minimal jadi tukang ojeknya istri. Dapat pekerjaan. Orang dulu sebelum menikah kalau dandan, kalau berhias, morat-marit nggak bisa. Ini juga termasuk pengalaman pribadi saya sendiri. Tapi ketika sudah menikah, Masya Allah, sekarang ini kalau sarung sama atasan kok kurang pas, ada yang ngasih tahu, Mas, masa sarungnya kuning, bajunya merah muda, nggak pas, ganti. Akhirnya jadi awet muda. Begitu. Dulu sebelum menikah yang namanya kalau mandi itu jarang mandi. Tapi sekarang ketika sudah menikah akhirnya disuruh mandi. Ada yang mengingatkan mandi. Ketika dicium baunya apek, Mas belum mandi ya? Iya, mandi dulu Ki Mas, nanti saya kasih sesuatu. Akhirnya dia mandi. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menikah maka wufiya wa wuqiya, dia akan dicukupi oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita saling menjaga antara satu dan yang lain dalam keluarga kita, karena ibaratnya adalah istri adalah pakaian kita dan kita adalah pakaiannya istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ketika ada pakaian kita yang sobek, maka kita akan selalu menutupi cacat daripada pakaian kita. Ketika ada pasangan kita yang kurang, aibnya terlihat oleh orang lain, kita pun juga sepatutnya dan seharusnya mengingatkan kepada istri kita, sayang jangan begitu, nggak enak dilihat tetangga. Demikian juga ketika suaminya ada kekurangan, maka istrinya juga mengingatkan, sayang nggak enak dilihat teman-teman, nggak enak dilihat tetangga. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita dalam pernikahan. Ayo kita saling mengingatkan, saling menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, semuanya pasti ada kekurangan. Lora Ali Murtado dan juga Ning Milla pasti ada kekurangan di antara keduanya. Karena harus diingat yang namanya manusia terbuat dari tanah. Tanah itu bermacam-macam karakternya. Ada tanah yang disiram 1 kali bisa langsung subur. Ada tanah yang disiram 10 kali baru bisa subur. Ada tanah yang dipupuk baru bisa subur. Pasangan kita itu pun juga semacam itu. Ada yang kita ingatkan 1 kali dia langsung tunduk. Ada yang kita harus mengingatkan sampai 10 kali. Ada yang harus kita tegur dengan keras. Ada yang seperti itu. Ada juga pasangan kita yang selalu saja mintanya itu rame terus, perang terus, berontak terus. Mungkin pasangan Anda terbuat dari tanah sengketa. Tapi tugas kita adalah memakmurkan tanah kita, karena pasangan kita adalah sawah kita. Nisaukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ketika kita punya tanah, kita tidak mau tanah kita ini menjadi rusak. Sehingga bagaimanapun bentuk sawah kita, bagaimanapun bentuk tanah kita, tetap semangat kita untuk membenahi tanah kita, membenahi sawah kita. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu
كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى على القديم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عاجز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة